Namaku Naila. Orang-orang mengenalku sebagai wanita karir yang sukses, istri dari seorang pria tampan bernama Reza, dan ibu dari seorang anak perempuan manis bernama Dara. Di luar, hidupku terlihat sempurna. Kami tinggal di rumah megah 2 lantai dengan kolam renang dan taman kecil di belakangnya. Reza, suamiku, selalu tampil rapi, tersenyum sopan dalam setiap pertemuan keluarga dan sosial. Tapi di balik senyum dan kemewahan itu, ada luka yang tak pernah kubiarkan siapapun tahu, termasuk diriku sendiri. Aku memulai semuanya dari nol. Aku membangun bisnis fashion daring dari kamar kos kecil di masa kuliah, menjahit sendiri pakaian, berpromosi lewat media sosial, hingga bisa membuka butik dan menggaji puluhan karyawan. Uang, aku yang cari. Rumah ini atas namaku. Mobil-mobil yang kami gunakan, cicilannya aku yang lunasi. Tapi karena cinta, aku tidak pernah mempermasalahkan semuanya. Reza ku kenal saat ia bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan marketing. Kami bertemu saat aku diminta menjadi pembicara di sebuah seminar wirausaha. Ia pria ramah, cerdas berbicara, dan tampan. Banyak wanita terpikat padanya, tapi entah bagaimana ia memilihku. Katanya aku wanita paling menarik karena bukan hanya cantik, tapi punya otak dan hati. Kami menikah setelah 2 tahun pacaran, dan setahun kemudian Dara lahir. Namun, saat Dara berusia 3 tahun, ia mulai sering sakit. Dokter mendiagnosisnya menderita kelainan jantung bawaan. Sejak itu, hidupku berubah total. Waktu dan tenaga kuhabiskan untuk merawat anakku, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Aku tetap bekerja, tapi sebagian besar waktuku adalah di samping Dara. Dan di sanalah Reza mulai berubah. Awalnya aku maklum. Ia bilang lelah karena kerja, pulang larut karena rapat, atau harus menemani klien. Aku percaya. Bukankah seorang istri memang harus mendukung suami? Namun lama-lama, alasan Reza tak masuk akal. Ia bilang sedang lembur, padahal fotonya muncul di Instastory temannya sedang karaoke. Ia bilang sedang tugas luar kota, tapi struk belanja hotel dari kartu kreditnya menunjukkan kota yang berbeda. Aku mencoba menepis semua prasangka. Aku bilang dalam hati, mungkin dia hanya stres, mungkin ini hanya fase. Tapi ketika Dara kembali masuk rumah sakit dan Reza justru pergi selama 3 hari tanpa kabar, hatiku mulai berteriak. Ada yang salah. Hari itu, langit Jakarta begitu kelabu. Hujan gerimis turun sejak pagi. Dara terbaring di ICU dengan selang di hidung dan alat pemantau detak jantung berdetak lambat. Aku menggenggam tangan mungilnya sambil berbisik, "Nak, kamu kuat ya? Mama di sini. Mama nggak akan kemana-mana." Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku mencoba menelepon Reza. Nada sambung, tapi tak dijawab. Ku telepon lagi, lalu lagi, lalu lagi. Tidak ada jawaban. Ku kirim pesan singkat. Reza, Dara kritis. Tolong datang sekarang. Tak ada balasan. Aku duduk mematung di depan ruang ICU. Mataku perih karena terlalu lama menahan tangis. Ingin rasanya aku berteriak, memukul apapun yang ada di hadapanku. Tapi aku harus kuat. Untuk Dara. Karena tak tahan menunggu, aku membuka ponsel dan membuka Instagram. Jari-jariku menggeser layar tanpa arah, sekadar mengalihkan pikiran. Sampai, akhirnya, aku melihat sebuah foto yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Reza, bersama seorang wanita muda bergaun merah menyala. Di sebuah restoran mewah. Dikelilingi balon ulang tahun dan kue besar dengan tulisan, Happy Birthday, Cinta. Tanganku gemetar. Perutku terasa seperti diremas. Di sisi lain, anakku berjuang untuk hidup. Dan ayahnya, menari, tertawa, merayakan ulang tahun perempuan lain. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Air mataku tumpah begitu saja. Tangis yang kutahan selama ini pecah. Perawat sempat mendatangiku, menanyakan keadaanku, tapi aku hanya bisa menggeleng pelan. Tiba-tiba kenangan demi kenangan muncul di pikiranku. Saat Reza bilang tidak punya cukup uang untuk membeli obat Dara, saat ia menyuruhku menjual kalung warisan ibuku demi biaya rumah sakit, saat ia bilang perusahaan sedang sekarat dan aku harus menalangi utangnya. Ternyata semua bohong. Sementara aku berjuang mati-matian menjaga anak kami tetap hidup, ia justru menghamburkan uang demi wanita lain.
Malam itu aku pulang ke rumah. Aku masuk ke kamar kerja, membuka laptop, dan mengakses semua akun keuangan yang selama ini kupakai bersama Reza. Rekening bersama, kartu kredit, aset-aset investasi, semua atas namaku. Dan aku masih ingat semua kata sandi. Kubuka lembar demi lembar transaksi. Ada pembayaran hotel, pembelian jam tangan mahal, dinner mewah. Semua itu untuk dia? Hatiku mendidih. Tapi aku tidak akan mengamuk. Tidak akan membanting barang. Aku bukan wanita murahan yang emosinya mudah meledak. Aku akan membalas. Tapi dengan cara yang bermartabat. Dini hari itu, aku membuat daftar. Blokir semua kartu ATM dan kartu kredit atas nama Reza. Menarik kembali mobil yang dibelinya dari rekeningku. Mengganti semua password ke rekening investasi dan bisnis. Menghubungi pengacara untuk membekukan akses Reza terhadap harta bersama. Menyusun surat pengusiran dari rumah, karena rumah ini, secara hukum, milikku sepenuhnya. Aku menyusun semuanya dengan kepala dingin, meski hati hancur. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal harga diri. Pagi harinya, aku kembali ke rumah sakit. Dara masih dalam kondisi lemah, tapi dokter bilang dia mulai merespons. Perlahan. Aku mencium keningnya dan berbisik, Mama janji akan jaga kamu, Nak. Kita nggak butuh siapa-siapa lagi. Dan untuk Reza, selamat menikmati hari-hari terakhirmu sebagai suamiku. Aku bukan wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Pagi itu Reza pulang dengan wajah berseri-seri, seolah malam sebelumnya bukan malam pengkhianatan. Ia menyapa penjaga rumah dengan santai, berjalan masuk sambil bersiul kecil. Ia melempar jas ke sofa ruang tamu dan berteriak. Sayang, aku pulang. Kamu di mana? Aku berdiri di atas tangga lantai 2, mengenakan piyama sederhana berwarna biru tua. Tidak ada senyum. Tidak ada jawaban hangat. Hanya tatapan datar. Reza melihatku, lalu tersenyum kecil. Kamu belum tidur? Maaf semalam nggak bisa datang ke rumah sakit. Ada urusan kerja mendadak. Aku menatapnya tajam. Urusan kerja? Atau pesta ulang tahun pacarmu? Seketika senyumnya hilang. Apa maksudmu? Tanyanya sambil menaiki anak tangga. Aku tidak menjawab. Aku hanya melemparkan ponselku ke arahnya, layar menyala menampilkan foto yang ku-screenshot dari Instagram. Wajahnya langsung pucat. Naila, aku... Berhenti. Aku angkat tangan. Aku nggak butuh penjelasan. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu sudah selesai. Reza tertawa gugup, mencoba mendekat. Naila, kamu salah paham. Itu cuma rekan kerja. Dia... Aku menatapnya dingin. Aku sudah blokir semua kartu ATM MU. Kartu kredit pun sudah tak aktif. Mobil yang kamu pakai? Sopir sedang dalam perjalanan. Menjemputnya. Rumah ini, kamu tidak punya hak tinggal di sini lagi. Pengacara akan kirim surat resmi nanti sore. Reza terdiam. Napasnya mulai berat. Kamu nggak bisa seenaknya begini. Aku berjalan turun, berdiri tepat di depannya. Selama ini aku diam karena aku cinta. Aku sabar karena aku percaya kamu akan kembali sadar. Tapi kamu justru memilih berdansa di atas penderitaan anak kita. Air mataku menetes, tapi suaraku tetap tegas. Mulai hari ini, hidupmu bukan urusanku lagi. Ia memegangi dahinya, frustasi. Naila, tolong. Ini cuma kesalahan kecil. Aku bisa jelaskan. Aku tertawa sinis. Kesalahan kecil? Saat anakmu sekarat, kamu memilih meniup lilin ulang tahun wanita lain? Maaf, aku terlalu waras untuk menerima itu. Sopir pribadi kami, Pak Hadi, muncul dari luar, membawa kunci mobil. Ia menatapku sejenak, dan aku mengangguk pelan. Tanpa perlu bicara, ia mengarahkan pandangannya ke Reza. Maaf, Pak. Mobil harus saya ambil sekarang. Reza memandang sekeliling. Ia sadar semuanya benar-benar lepas dari genggamannya. Ini gila? Reza berteriak. Kamu pikir kamu siapa? Aku mendekat, menatapnya dari jarak yang membuat napas kami hampir bersentuhan. Aku adalah orang yang membuatmu punya kehidupan layak. Dan sekarang, aku juga orang yang mengambil semuanya kembali.
Reza keluar dari rumah dengan langkah gontai. Ia menekan-nekan kartu ATM yang tak lagi bisa digunakan. Mobilnya dibawa pergi, meninggalkannya berdiri di bawah gerimis tanpa arah. Ia mencoba menelepon wanita simpanannya, tapi entah mengapa, wanita itu tidak menjawab. Karena, tentu saja, aku sudah lebih dulu bertindak. Semalam, setelah melihat foto itu, aku memeriksa identitas wanita tersebut. Namanya Kesha. Usianya 25 tahun. Seorang influencer kecil-kecilan dengan followers pas-pasan tapi ambisi setinggi langit. Setelah menggali sedikit informasi, aku tahu bahwa ia bukan hanya menjadi pelarian Reza, tapi juga pemeras licik. Beberapa bulan terakhir, ia telah dibayar dengan barang-barang mewah, dinner mahal, dan bahkan cicilan apartemen yang diatasnamakan Reza dengan uangku. Jadi, tentu saja aku tak tinggal diam. Aku melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana pribadi ke pihak bank. Aku hubungi notaris dan minta pembekuan transaksi. Tak hanya itu, aku menghubungi manajer apartemen Kesha dan mengklaim unit itu sebagai hasil transaksi fiktif, karena bukti aliran dana semuanya tercatat jelas dari rekening perusahaan milikku. Kesha? Dia panik. Ia mengirimi Reza pesan bertubi-tubi pagi itu. Bukan pesan cinta, tapi ancaman. Gimana sih? Katanya apartemen udah lunas? Ini malah dikunci. Gue udah malu sama teman-teman. Barang-barang gue diangkut semua. Reza, kalau kamu nggak tanggung jawab, gue spill semua ke media. Lucunya, Reza justru tidak punya jawaban. Ia bahkan tidak punya tempat tinggal malam itu. Tidak bisa masuk rumah. Tidak bisa naik mobil. Tidak bisa menarik uang. Ia benar-benar sendirian. Di rumah sakit, Dara mulai menunjukkan kemajuan. Meski masih diicu, ia sudah bisa menggenggam jariku saat aku bicara padanya. Aku mengusap pipinya perlahan dan berbisik, Mama janji, kita akan hidup bahagia tanpa orang yang menyakiti kita lagi. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari Reza. Naila, tolong, izinkan aku bicara. Sekali saja. Aku nggak tahu harus kemana. Aku salah. Aku bodoh. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku menatap layar ponsel itu lama. Bagian dari hatiku, yang masih menyimpan sisa-sisa kasih, merasa iba. Tapi bagian lainnya, bagian yang selama ini dipermainkan, dihina, dan diabaikan, berteriak kencang, cukup. Aku mengetik pelan. Reza, kamu tidak kehilangan aku karena Kesha. Kamu kehilangan aku karena kamu mengorbankan anakmu sendiri. Tidak ada maaf untuk itu. Pesan terkirim. Kututup ponsel. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Hari berikutnya, aku fokus pada pemulihan Dara. Banyak teman dan keluarga datang menjenguk. Beberapa bertanya kemana Reza. Aku hanya menjawab singkat, kami sedang tidak tinggal bersama. Tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Tidak ada gunanya membuka aib ayah anakku kepada dunia. Yang mengejutkan, orang yang paling awal tahu dan langsung berdiri di pihakku adalah mertuaku sendiri. Ibu Reza datang ke rumah sakit dengan wajah muram. Saat aku berdiri menyambutnya, ia langsung memelukku erat. Naila, maafkan Reza. Aku sudah dengar semuanya. Aku nggak nyangka dia bisa sejahat itu. Aku hampir menangis mendengar itu. Kukira mereka akan membelanya. Tapi ternyata, tidak. Bu, saya cuma ingin fokus pada Dara sekarang. Ia mengangguk. Kamu kuat sekali, Nak. Dan kamu benar. Hidupmu tidak berakhir karena Reza. Kamu masih punya Dara. Dan Dara punya kamu. Sementara itu, Reza berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia mencoba menginap di rumah teman, tapi tak bertahan lama. Ia kembali menghubungi Kesha, tapi gadis itu justru menyalahkannya atas semua kerugian yang diderita. Semua yang dulunya terlihat gemerlap, perlahan runtuh di hadapannya. Ia mencoba kembali bekerja di kantor lamanya, tapi posisinya sudah digantikan karena terlalu sering absen dan performanya menurun drastis. Ia bahkan pernah datang ke butikku, berharap bisa berbicara. Tapi petugas keamanan sudah kubekali instruksi tegas, siapapun yang datang dengan nama Reza, tidak boleh masuk. 1 minggu kemudian, Dara diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Kondisinya jauh lebih baik. Ia mulai tersenyum, meski tubuhnya masih lemah.
Aku menyiapkan kamar khusus untuknya dengan dinding bergambar langit biru dan stiker awan. Saat malam menjelang, aku memeluknya di tempat tidur dan berkata, "Mulai hari ini, kita hanya bertiga ya? Mama, kamu, dan bahagia." Ia tersenyum mengangguk. "Mama janji, nggak akan nangis lagi." Aku mencium dahinya. "Janji." Dan untuk Reza, dia boleh mencari cinta yang lain, tapi tidak akan pernah lagi mendapat tempat di hidupku. Sudah 2 minggu sejak aku memutuskan segalanya. 2 minggu sejak Reza ku tendang keluar dari kehidupanku dan Dara. Dan selama 2 minggu itu pula, dunia seperti berubah. Suasana rumah jadi tenang, damai, dan tanpa ketegangan. Dara mulai tertawa lagi, meski kadang masih pucat dan harus banyak istirahat. Aku pun mulai fokus kembali mengelola butik dan perusahaan konveksi warisan almarhum ayahku. Karyawan menyambutku hangat, seperti menunggu kepulanganku sebagai sosok pemimpin yang utuh kembali. Mereka tahu aku sedang melewati masa sulit, tapi tak satu pun dari mereka memandangku dengan kasihan. Yang kuterima adalah dukungan tulus. Namun di balik ketenangan itu, diam-diam Reza mencoba berontak. Suatu pagi saat aku sedang mengecek stok bahan baku di gudang utama butik, manajer keuangan mengantarkanku setumpuk dokumen yang memuat permintaan akses kembali ke dana investasi perusahaan. Nama Reza tertulis sebagai pihak yang meminta, lengkap dengan surat kuasa yang sudah dicabut sejak aku mengetahui perselingkuhannya. Aku menatap surat itu, lalu merobeknya perlahan di hadapan manajerku. "Kirim pesan ke pengacara. Sampaikan, mulai hari ini, semua akses atas nama Reza dilarang, termasuk urusan bisnis dan sosial." "Baik, Bu Naila," jawab manajer itu dengan sopan, lalu pergi. Ternyata Reza belum menyerah. Ia mencoba menggunakan sisa-sisa nama baiknya dan statusnya sebagai suami untuk memohon belas kasihan beberapa rekan bisnis. Bahkan sempat menghubungi beberapa vendor untuk mengajukan pinjaman pribadi dengan jaminan nama belakangku. Tapi semuanya sudah kubersihkan. Reza tidak lagi punya nama di sistemku. Di sisi lain, Kesha, wanita yang menjadi alasan hancurnya rumah tanggaku, juga tak kalah menyedihkan. Aku pernah melihatnya di sebuah kafe dari jauh. Tidak lagi dengan tas branded atau mobil mewah. Ia memakai pakaian biasa dan sibuk menelepon seseorang dengan nada panik. Dari beberapa informasi yang kudapat, Kesha ditagih oleh beberapa penyedia jasa event karena gagal membayar pesta ulang tahunnya yang dibatalkan sepihak oleh Reza. Bahkan, cincin berlian yang dulu ia banggakan di Instagram ternyata palsu, dan kini telah ia jual demi bertahan hidup. Dunia mereka mulai runtuh. Tapi bukan aku yang menjatuhkan mereka. Mereka sendiri yang meletakkan dinamit di dasar bangunan kebahagiaan palsu mereka. Suatu malam, Dara tertidur lebih cepat dari biasanya. Aku turun ke ruang kerja dan membuka laptop. Mataku menatap lama folder berjudul Dokumen Perceraian. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Semua bukti sudah terkumpul. Transfer dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Reza, bukti perselingkuhan, serta pengabaian terhadap tanggung jawab keluarga. Proses hukum bisa dimulai kapan saja. Namun, sebelum mengirimkan dokumen itu, aku ingin memastikan bahwa keputusan ini bukan karena amarah, melainkan karena kesadaran penuh. Teleponku berdering. Nama di layar membuatku tercekat, Bu Rini, ibunya Reza. "Naila, Nak, apa kamu bisa datang sebentar ke rumah?" tanyanya pelan. "Reza, dia kamu harus lihat sendiri." Aku mengiyakan, walau agak berat hati. Rumah mertuaku masih sama. Rapi, tenang, dan terasa dingin. Bu Rini menyambutku dengan pelukan. Ia menatapku penuh haru, lalu mengajakku masuk ke kamar tamu. Di sana, Reza duduk di pojok ruangan, wajahnya lebih kurus, rambutnya tak terawat. Ia menunduk, tangan gemetar menggenggam sebotol air mineral. "Naila," suaranya aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya berdiri, mematung. Aku salah, aku akui. Aku hancurkan keluarga kita. Tapi hidup tanpa kalian ternyata nggak ada artinya. Aku menarik napas dalam-dalam. "Sekarang kamu sadar?" Ia mengangguk. Air matanya mulai menetes. "Selama ini aku anggap kamu lemah, Nay. Aku pikir kamu akan terus diam, terus menerima.
Tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku bangkrut, Naila. Pekerjaanku hilang. Teman-temanku menghilang. Kesha bahkan memblokir aku. Aku kehilangan semuanya. Aku menatapnya lama, sebelum menjawab. Reza, aku tidak datang ke sini untuk mengasihanimu. Aku datang karena ibumu memintaku. Dan aku ingin kamu tahu, penderitaan yang kamu rasakan hari ini tak sebanding dengan rasa sakit yang kurasakan waktu menunggu kamu datang ke Icu, sementara kamu sibuk meniup lilin bersama perempuan lain. Ia terisak. Tapi aku tak lagi goyah. Aku akan melanjutkan proses perceraian. Kamu bisa bertahan hidup dengan sisa harga dirimu, atau kamu bisa terus menyalahkan dunia. Tapi jangan pernah berpikir bisa kembali ke hidupku, atau ke hidup anakmu. Aku berdiri, pamit pada mertuaku, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Hari-hari berikutnya, aku jalani dengan langkah ringan. Fokusku sepenuhnya pada Dara dan bisnis. Aku mulai membuka kelas-kelas gratis menjahit untuk ibu rumah tangga sebagai bagian dari CSR perusahaan. Aku ingin membuat perempuan lain kuat seperti aku sekarang. Suatu hari, Dara menghampiriku dengan lukisan kecil yang ia buat dari krayon. Di sana tergambar 3 sosok, dirinya, aku, dan sosok berbaju putih bersayap. Itu siapa, Nak? Tanyaku lembut. Itu ayah, tapi dia sudah pergi. Jadi aku kasih dia sayap, biar bisa terbang jauh. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya memeluknya erat sambil menahan tangis. Mungkin bagi Dara, Reza akan selalu menjadi ayahnya. Tapi bagi kami berdua, ia tak lagi menjadi pusat dunia kami. Hari pengesahan perceraian pun tiba. Aku datang ke pengadilan dengan mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, rambut disanggul rapi, dan wajah tenang. Reza duduk di bangku seberang dengan setelan usang yang sudah tidak pas di badannya. Hakim bertanya apakah aku yakin dengan keputusan ini. Aku menjawab tegas, ya, Yang Mulia. Saya yakin. Karena saya ingin hidup saya dan anak saya penuh cinta, bukan luka. Dan dengan ketukan palu itu, semua resmilah sudah. Aku bukan lagi istri Reza. Aku adalah Naila, wanita yang memilih hidup dengan harga diri utuh. Perceraian resmi telah diketuk. Palu hakim seolah menjadi tanda bahwa hidup baruku telah benar-benar dimulai. Namun, setelah euforia sesaat itu berlalu, aku mulai merasakan sepi yang tidak kutemukan sebelumnya. Bukan karena aku masih mencintai Reza, perasaan itu sudah lama mati, terkubur dalam pengkhianatannya. Tapi lebih karena luka-luka yang selama ini kupendam, mulai terasa nyerinya. Dara mulai membaik, perlahan tapi pasti. Fisiknya mulai kuat, nafsu makan meningkat, dan tawanya kembali terdengar di dalam rumah. Namun ia menjadi lebih sensitif. Setiap mendengar suara pria dewasa di TV atau radio, ia menoleh cepat seolah mencari seseorang. Ayah kok nggak pulang-pulang, Ma? Tanyanya suatu sore, sambil menyusun puzzle di lantai ruang tamu. Aku membeku sejenak, menatap potongan puzzle yang tak tersambung. Ayah lagi di tempat yang jauh, sayang. Tapi mama dan ayah tetap sayang sama Dara. Kalau Dara ulang tahun, ayah datang nggak? Ia menatapku dengan mata bening yang polos. Aku hanya bisa tersenyum dan mengelus rambutnya. Tak tega memberinya kebohongan, tapi juga tak sanggup menjejalkan kenyataan bahwa ayah yang ia kagumi memilih wanita lain ketika ia berjuang melawan maut. Hari-hariku kembali sibuk. Aku memimpin tim desain untuk lini pakaian baru bertema, perempuan yang pulang. Sebuah tema simbolis, mewakili perjalanan perempuan yang sempat hilang arah, tapi akhirnya menemukan dirinya kembali. Butikku kini ramai. Tak hanya dikunjungi pelanggan, tapi juga para jurnalis yang penasaran dengan kisah perempuanku. Beberapa teman lama yang dulu menjauh saat aku mulai dikenal sebagai istri Reza, kini tiba-tiba muncul kembali. Gila, Nay, kamu makin keren sekarang. Nggak nyangka kamu bisa bangkit secepat ini, kata Nabila, salah satu teman kuliah yang dulu hanya menyapaku saat butuh bantuan. Aku hanya tersenyum. Tidak marah, tidak menyindir. Aku sudah bukan Naila yang haus pengakuan. Aku cukup dikenal oleh diriku sendiri. Namun kehidupan tak pernah benar-benar tenang. Suatu hari, asistennya mengabarkan bahwa Reza datang ke kantor dengan nekat. Ia berdiri di lobi butik dengan wajah kusut, kemeja kusam, dan mata memerah.
Aku menuruni tangga dari ruang kerja ke arah depan, diikuti satpam yang siap siaga. Reza, kamu ngapain kesini? Tanyaku tenang, tapi tegas. Aku cuma mau bicara, Nay. 5 menit aja. Kumohon. Suaranya parau. Setelah menimbang sebentar, aku mengangguk. Kami duduk di salah satu kursi tamu butik. Aku menjaga jarak, tubuh tegak, tangan terlipat di pangkuan. Aku cuma mau bilang, aku mau mulai kerja. Apa aja. Aku nggak minta dikasihani, tapi bisa nggak aku bantu di gudang? Atau jadi sopir antar jemput barang? Aku tak menyangka permintaan itu keluar dari mulut seorang Reza yang dulu tak pernah rela menyentuh setir sendiri, yang pernah berkata, aku kerja supaya kamu nggak harus jadi perempuan karir. Maaf, Reza. Aku nggak bisa mencampur urusan pribadi dan pekerjaan. Dan aku rasa, kamu lebih baik cari pekerjaan di tempat lain. Buktikan bahwa kamu bisa berdiri tanpa menggunakan namaku lagi. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia mengangguk pelan. Terima kasih karena masih mau bicara sama aku. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon. Menatap langit, berusaha memahami rasa yang mengendap. Entah mengapa, aku tak merasakan kemenangan. Tidak ada rasa puas melihat Reza terpuruk. Yang kutemukan hanya kelegaan bahwa aku bisa melindungi diriku sendiri. Terkadang, balas dendam bukan soal menjatuhkan, tapi tentang berdiri lebih tinggi tanpa menginjak. Hari ulang tahun Dara semakin dekat. Aku menyiapkan pesta kecil-kecilan dengan tema kartun kesukaannya. Semua ditata dengan warna pastel dan dekorasi sederhana tapi hangat. Kali ini, pesta ulang tahun bukan ajang pamer seperti yang dulu Reza dan Kesha lakukan. Ini pesta yang penuh cinta. Aku mengundang beberapa teman sekolah Dara dan juga guru TK-nya. Di pagi hari pesta, Dara menghampiriku sambil membawa gambar yang baru saja ia lukis. Aku bikin ini buat Mama, katanya riang. Di gambar itu, ia menggambarkan rumah kecil dengan 2 orang di dalamnya, aku dan dia. Di langit, ada balon-balon, dan 1 awan berbentuk hati. Aku tak kuasa menahan air mata. Ku peluk tubuh mungilnya erat-erat. Terima kasih, sayang. Ini hadiah ulang tahun terbaik Mama. Sore harinya, pesta dimulai. Tawa anak-anak memenuhi halaman. Ada permainan sederhana, lagu-lagu lucu, dan makanan yang dimasak khusus olehku sendiri bersama Embok Asih. Semua berjalan sempurna, hingga seseorang muncul di gerbang. Reza. Ia berdiri kikuk, membawa boneka beruang besar dan kotak kado kecil. Aku langsung menghampirinya. Reza, aku sudah bilang. Aku tahu, Nay. Aku nggak datang buat kamu. Aku cuma mau kasih ini ke Dara. Lalu aku pergi. Sebelum aku menjawab, Dara berlari menghampiri. Ayah. Ia memeluk Reza. Dan meski hatiku terasa seperti diremas, aku tahu, Dara masih anak-anak. Ia hanya rindu. Reza menahan tangis saat memeluk Dara. Selamat ulang tahun, sayang. Maaf ya, ayah baru bisa datang sekarang. Dara tersenyum, memeluk boneka besar itu dengan bahagia. Aku mengizinkannya masuk sebentar. Ia duduk di pojok, tak mencampuri pesta. Hanya memandangi anaknya dengan mata sendu. Setelah 1 jam, ia menghampiriku. Terima kasih sudah izinkan aku melihat Dara hari ini. Aku akan pergi sekarang. Aku mengangguk. Tak ada kata manis. Tak ada permintaan maaf yang panjang. Tapi ada sejenis kedewasaan yang perlahan muncul. Mungkin Reza akhirnya mulai belajar menerima akibat dari tindakannya. Beberapa hari setelah pesta itu, aku menerima surat dari pengacara. Reza telah menandatangani perjanjian bahwa ia tidak akan menuntut hak atas properti atau aset yang kami miliki selama menikah. Ia mengundurkan diri sepenuhnya. Dalam surat itu, ia menulis tangan. Naila, kamu benar. Aku telah kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Tapi aku ingin bangkit tanpa harus mengganggu kamu lagi. Terima kasih karena pernah menjadi cahaya dalam hidupku. Jagalah Dara baik-baik. Suatu saat, jika aku sudah layak, aku ingin ia bangga menyebutku ayah. Aku membacanya berulang kali. Tak ada senyum di wajahku, hanya perasaan lega yang hangat. Bukan karena ia menyesal, tapi karena akhirnya aku benar-benar bebas. Bebas dari ikatan yang dulu menyakitkan.
Bebas untuk berjalan ke depan bersama Dara, tanpa lagi dihantui bayang-bayang masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahagia. Bukan karena kemenangan atas Reza, tapi karena aku telah menang atas diriku sendiri. Setelah pesta ulang tahun Dara yang sederhana namun penuh makna, aku merasa seperti telah melewati badai paling besar dalam hidupku. Rumah terasa lebih tenang. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi air mata karena pengkhianatan, tidak ada lagi rasa dikhianati setiap kali melihat ponsel atau mendengar pintu rumah terbuka. Kini hanya ada aku dan Dara, dan itu lebih dari cukup. Setiap hari, aku bangun dengan semangat baru. Kutata waktu antara mengurus butik, mengantar Dara ke sekolah, hingga membuat makan malam yang kami nikmati berdua di meja kecil penuh tawa. Aku tak pernah menyangka bahwa hidup yang sesederhana ini bisa terasa begitu hangat. Aku tak lagi mencari kebahagiaan yang penuh gemerlap, tak lagi mendambakan sorotan atau pujian. Aku hanya ingin kedamaian, dan akhirnya, aku menemukannya. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa stok kain di butik, seorang pria paruh baya berdasi rapi masuk. Wajahnya asing, tapi auranya tenang dan hangat. "Selamat pagi. Apakah saya bisa bertemu dengan Ibu Naila?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Arman, dari perusahaan Tekstil Wijaya. Kami tertarik bekerja sama dengan lini busana Anda. Kami melihat pertumbuhan butik Anda sangat luar biasa dalam 1 tahun terakhir. Apakah Ibu bersedia bertemu dengan pemilik utama kami untuk membicarakan kemungkinan kolaborasi besar?" Aku tertegun sejenak, tapi tetap tenang. "Boleh, tentu saja. Saya bisa atur jadwal minggu ini." "Terima kasih, Bu. Ini kartu nama saya. Dan, oh, satu hal lagi. Pemilik kami sempat melihat liputan tentang butik ini di majalah Inspirasi Perempuan. Ia sangat terkesan dengan kisah Ibu dan desain-desain Ibu yang unik dan punya makna." Aku menerima kartu namanya sambil tersenyum. Siapa sangka, luka-luka yang dulu membuatku ingin menyerah, kini menjadi alasan seseorang mengagumiku dari jauh. Pertemuan dijadwalkan di sebuah restoran hotel bintang 5. Aku datang dengan blazer biru tua dan celana panjang putih, sederhana tapi rapi. Aku sudah lama tak bertemu dengan pebisnis besar, dan untuk sesaat, rasa gugup itu kembali muncul. Namun saat aku memasuki ruangan pertemuan pribadi di restoran tersebut, rasa gugupku berubah menjadi kejutan. Pria yang duduk di kursi utama bukan orang asing. Ia adalah Dimas, teman masa kuliah yang dulu diam-diam menyukaiku. Ia dulu sering membantuku mengerjakan tugas, membawakan makan siang saat aku sibuk praktik, tapi aku tidak pernah benar-benar memberinya kesempatan. Waktu telah mengubahnya. Dimas kini tampak dewasa, berwibawa, dan tetap dengan senyum yang lembut seperti dulu. "Naila, lama sekali, ya?" katanya sambil berdiri dan menjulurkan tangan. Aku tersenyum, menyambut uluran tangannya. "Dimas, dunia ini ternyata benar-benar sempit. Kamu masih ingat aku?" "Syukurlah." Ia tertawa kecil, dan suasana yang semula kaku berubah jadi hangat. Kami mulai membicarakan kolaborasi, strategi produksi, dan sistem distribusi. Namun tak bisa dipungkiri, ada percikan masa lalu yang ikut hadir dalam pertemuan itu. "Jujur saja, Nay, aku senang sekali melihat kamu sekarang. Kamu jauh lebih kuat dan bersinar dibanding dulu," katanya sambil menyesap kopinya. "Terima kasih, Dim. Aku juga nggak menyangka bisa sampai di titik ini. Kalau aku boleh jujur, aku sempat baca semua kisah kamu di media. Dan aku nggak cuma kagum sama kariermu, tapi juga ketegaranmu sebagai ibu. Kamu luar biasa." Aku terdiam. Pujian itu tidak membuatku terbang, tapi menghangatkan hatiku. "Terima kasih. Tapi semua itu aku lakukan karena aku nggak punya pilihan selain bertahan. Aku cuma ingin Dara punya masa depan." Dimas menatapku dalam, lalu berkata pelan, "Aku doakan kamu dan Dara selalu diberi bahagia, Nay. Kalau suatu hari kamu lelah, kamu bisa istirahat sejenak, dan mungkin izinkan orang lain membantu menopangmu." Aku tahu maksudnya, tapi aku tak menjawab. Terlalu dini untuk membuka hati. Luka ini belum sepenuhnya kering. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu. Aku dan Dimas mulai sering bertukar pesan soal kerjasama.
Ia bahkan beberapa kali mampir ke butik membawa sampel bahan terbaik dari perusahaannya. Dara juga tampak menyukai Dimas. Om Dimas baik. Om Dimas suka bawa roti coklat, katanya riang. Hubungan kami masih dalam batas profesional dan persahabatan. Tapi aku tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin suatu hari nanti aku bisa mencintai lagi. Di sisi lain, Reza ternyata benar-benar berusaha bangkit. Aku mendengar kabar dari pengacara bahwa ia kini bekerja sebagai manajer di sebuah toko furnitur lokal. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Tak ada lagi permintaan uang atau protes tentang aset. Ia terlihat seperti pria yang telah belajar pelajaran paling pahit dalam hidupnya dan memilih untuk memperbaiki dirinya perlahan. Suatu sore, Reza menghubungiku lewat pesan singkat. Boleh aku video call dengan Dara? Dia sudah lama tidak melihatku. Aku menunjukkan pesan itu pada Dara. Sayang, kamu mau ngobrol sama ayah lewat video? Wajahnya berbinar. Aku mengangguk dan menelepon Reza. Ketika wajahnya muncul di layar, Dara langsung tertawa riang. Ayah, aku gambar rumah kemarin. Ada ayah, mama, dan aku. Reza tersenyum, matanya berkaca-kaca. Wah, ayah jadi semangat kerja dengar itu. Aku berdiri di belakang Dara, hanya mendengarkan. Ada damai yang aneh melihat hubungan ayah anak itu masih bisa terjalin, meski kami telah hancur sebagai pasangan. Setelah panggilan selesai, Reza sempat berkata pelan, "Terima kasih, Naila. Kamu sudah mengizinkan ini." Aku hanya menjawab singkat, "Ini demi Dara." Beberapa malam kemudian, saat aku membaca buku di kamar, Dara masuk sambil membawa kertas gambar. Ini aku gambar keluarga kecil kita," katanya. Aku melihat gambar itu. Ada 3 orang, aku, Dara, dan satu pria yang kutahu bukan Reza. Ini siapa, sayang? Tanyaku pelan. Itu Om Dimas. Aku pengen kita bisa sering main bareng. Om Dimas lucu, kayak papa kelinci. Aku tersenyum, menahan tawa. Kita lihat nanti ya, sayang. Dara mengangguk, lalu tidur di sampingku sambil memeluk boneka beruang ulang tahunnya. Aku memandangi wajahnya, menyadari bahwa ia adalah alasan utama aku bertahan. Dan kini, aku bisa mulai membuka halaman baru, halaman yang tidak lagi berisi air mata, tapi juga belum harus berisi cinta. Hanya kedamaian. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak terburu-buru lagi. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan, membelai dedaunan dan menggoyangkan tirai di jendela, seperti berbisik bahwa badai telah berlalu. Dan aku, Naila, seorang perempuan yang pernah patah, kini belajar terbang kembali dengan sayap yang kubangun sendiri. Sudah hampir 6 bulan sejak Reza meninggalkan rumah dan aku menarik semua hak miliknya, mobil, kartu ATM, hingga akses ke rumah mewah yang dulu kami tempati bersama. Meski awalnya terasa getir, kini aku merasa lebih ringan. Kehidupan yang kujalani bersama Dara memang tidak lagi penuh kemewahan, tapi justru jauh lebih hangat dan jujur. Hubungan bisnis dengan Dimas perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih akrab. Ia tak pernah mendesak atau menghakimi masa laluku. Ia hanya hadir di saat aku membutuhkannya, dalam bentuk paling tulus, sebagai sahabat yang selalu siap membantu, bahkan saat aku sendiri belum tahu harus melangkah kemana. Butikku kini sedang naik daun. Permintaan produksi meningkat drastis setelah kolaborasi dengan perusahaan tekstil Dimas. Media pun mulai melirik dan menyebut desainku sebagai busana dengan jiwa, karena banyak koleksi yang terinspirasi dari luka dan perjuangan yang pernah kualami. Suatu sore saat butik baru saja tutup, seorang staf menghampiriku. "Bu Naila, di luar ada Pak Reza." Katanya ingin bicara sebentar, ucapnya ragu-ragu. "Dad." Hatiku sejenak terasa berat. Sudah lama kami tak bertemu secara langsung. Hubungan kami selama ini hanya sebatas komunikasi singkat via ponsel saat Reza ingin bicara dengan Dara. Tapi kini dia datang, mencari aku, bukan hanya anaknya. Aku mengangguk dan berjalan keluar. Di depan butik, Reza berdiri dengan pakaian sederhana. Celana jeans usang, kemeja lusuh, dan sepatu yang sudah tampak kelelahan. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, lebih tua, dan lebih rapuh. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya pelan.
Aku menunjuk bangku taman kecil di depan butik. Kami duduk dalam diam beberapa saat sebelum ia mulai bicara. Aku cuma ingin minta maaf, Nai. Aku menghela napas panjang. Butuh waktu 6 bulan dan kamu baru datang sekarang untuk minta maaf. Aku terlalu malu. Aku pikir, kamu tidak akan pernah ingin melihatku lagi. Aku menatap wajahnya. Di balik kelelahan dan penyesalan yang terpancar, aku tahu ini bukan permainan. Reza benar-benar hancur. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Tanyaku pelan. Ia menunduk. Karin meninggalkanku. Aku mengerutkan dahi. Selingkuhanmu? Iya. Setelah tahu aku nggak punya uang, nggak punya kendaraan, bahkan numpang tidur di kamar sewa teman, dia pergi begitu saja. Katanya, dia nggak bisa hidup susah. Dia bahkan bilang kalau sejak awal dia hanya tertarik pada uangku. Aku terdiam. Antara ingin tertawa dan bersimpati. Jadi kamu datang ke sini karena kamu merasa terluka? Atau karena kamu berharap aku mau membantumu kembali? Reza menggeleng lemah. Enggak, Nai. Aku tahu aku nggak punya tempat lagi di hidupmu. Dan aku nggak minta itu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan semuanya. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan Dara. Wajahnya mulai memerah, matanya berkaca-kaca. Aku nggak pernah nyangka hidup akan balas dendam secepat ini. Tapi mungkin, aku pantas menerimanya. Aku menunduk. Hatiku masih marah, tapi rasa iba itu datang sebagai naluri manusia. Aku bukan lagi wanita lemah yang menangis setiap malam. Aku ibu yang telah bangkit, dan aku tahu, dendam tak akan mengembalikan waktuku yang hilang. Aku nggak akan menghalangi kamu bertemu Dara. Tapi jangan pernah berharap lebih. Kita selesai, Reza. Dan aku tidak menyesal pernah membuatmu kehilangan semuanya. Kamu yang memilih jalan itu. Ia mengangguk pelan. Aku paham. Terima kasih sudah izinkan aku bicara. Malam harinya, Dara menceritakan dengan riang bahwa ia mendapat video call dari ayahnya lagi. Ayah bilang, dia sekarang kerja jualan sofa. Terus dia tinggal di kamar kecil banget. Tapi ayah bilang dia senang karena bisa nabung buat beliin aku hadiah ulang tahun. Aku hanya tersenyum mendengar ceritanya. Dara masih terlalu polos untuk mengerti kerumitan orang dewasa. Tapi mungkin justru kepolosan itulah yang menjadi obat bagi luka-luka terdalam. Aku pun mulai menulis surat untuk masa depanku sendiri. Di dalam jurnal, kutulis, hari ini Reza datang. Dia bukan lagi pria yang dulu kupuja, bukan juga monster yang kucaci. Dia hanya manusia, dan aku memilih tidak membencinya lagi. Tapi aku juga tidak akan memberinya tempat kembali. Beberapa hari kemudian, butikku mendapat undangan untuk mengikuti pameran busana di Bali. Undangan itu datang dari Asosiasi Desainer Nasional, dan katanya, mereka tertarik dengan koleksi Perempuan Luka Tapi Bangkit yang sempat viral beberapa waktu lalu. Aku langsung teringat Dimas. Ia yang selalu menyemangati dan percaya padaku saat aku sendiri ragu dengan karya-karyaku. Kalau kamu berani tampilkan koleksimu ke publik lebih luas, kamu akan menyadari betapa banyak perempuan yang senasib sepertimu dan butuh kisahmu sebagai kekuatan, katanya saat kami makan malam beberapa minggu lalu. Akhirnya, aku menghubunginya. Dim, kamu sibuk minggu depan? Aku dapat undangan pameran di Bali. Wow, selamat ya, Nai. Bangga banget aku. Kamu akan tampil luar biasa. Kamu mau ikut? Jadi tim pendukung moral, tandaku. Dengan senang hati, jawabnya cepat. Dan seperti itulah, kami berangkat ke Bali. Aku, Dara, dan Dimas. Perjalanan itu terasa seperti simbol lembaran baru yang sebenarnya. Di tempat yang asing, aku justru merasa sangat damai. Hari pameran tiba. Koleksi busanaku yang sebagian besar bernuansa hitam, abu, dan merah darah menjadi pusat perhatian. Setiap desain memiliki cerita, tentang dihianati, tentang perjuangan bertahan, dan tentang kebangkitan seorang ibu. Saat aku melangkah ke atas panggung, penonton memberikan standing ovation. Aku melihat Dara duduk di deretan depan bersama Dimas, bertepuk tangan paling keras. Air mata mengalir perlahan dari mataku. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Ini adalah air mata kemenangan. Di malam harinya,
Saat kami duduk di tepi pantai menatap bintang, Dimas tiba-tiba bicara pelan. Nay, aku tahu kamu masih membangun dirimu. Aku tahu kamu belum siap membuka hati. Tapi kalau suatu saat kamu merasa ingin berbagi bahagia dan lelah, aku akan selalu ada di sini. Aku menatapnya. Dalam hati, aku tahu aku belum bisa memberi jawaban. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak sendirian lagi. Dan mungkin untuk pertama kalinya, aku merasa layak untuk dicintai kembali. 3 tahun telah berlalu sejak malam kelam saat aku menunggu Reza di rumah sakit, sementara Dara berjuang di ruang ICU dan Reza malah sibuk merayakan ulang tahun wanita lain. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku, saat aku membuang seluruh rasa cinta, ragu, dan pengkhianatan, menggantinya dengan kekuatan yang tidak pernah kusangka aku miliki. Kini, hidupku berubah total. Butikku, Naila Craft, berkembang menjadi merek busana lokal yang dikenal hingga mancanegara. Setiap rancanganku mengandung kisah, luka, dan harapan. Aku tidak pernah berpura-pura menjadi perempuan sempurna, justru aku bangga karena semua keberhasilan ini dibangun dari runtuhan pengkhianatan dan tangis air mata. Dara tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, penuh semangat, dan mulai menunjukkan minat pada dunia seni. Dia gemar menggambar dan mulai tertarik ikut membantu mendesain syal dan tas di butikku. Kadang aku menggodanya, nanti kamu jadi penerus ibu, ya, dan dia akan tertawa malu-malu. Hubunganku dengan Dimas juga berkembang pelan namun pasti. Ia tak pernah mendesak, tak pernah memaksa. Ia hanya hadir, dengan caranya yang sederhana namun penuh ketulusan. Kini, ia tak lagi sekadar rekan kerja atau sahabat, ia adalah rumah yang tenang, tempat aku bersandar ketika dunia terasa melelahkan. Suatu hari, saat kami sedang makan malam di teras rumah, Dimas menggenggam tanganku dan berkata, Nay, kamu tahu? Aku nggak pernah menyesal kenal kamu. Kamu mengajarkanku bahwa dari luka pun bisa tumbuh keindahan. Kamu bukan cuma perempuan kuat, tapi kamu adalah perempuan yang menyembuhkan. Aku menatap matanya, senyumku merekah. Dan kamu adalah orang yang mengajariku bahwa cinta nggak harus datang dengan luka baru. Tapi bisa tumbuh perlahan, dari sabar dan pengertian. Reza, setelah pertemuan terakhir kami di butik, ia perlahan memperbaiki hidupnya. Ia bekerja sebagai sales sofa, lalu membuka bengkel kecil di pinggiran kota bersama temannya. Hubungannya dengan Dara perlahan membaik. Aku tak pernah menghalangi Dara untuk bertemu ayahnya, asalkan tidak menyakitinya. Setiap akhir pekan, Reza menjemput Dara dan menghabiskan waktu bersamanya. Kadang mereka jalan-jalan ke taman, kadang hanya makan bakso di warung sederhana. Dara selalu kembali dengan senyum cerah dan cerita-cerita lucu. Walaupun ayah sekarang tinggal di rumah sempit, tapi dia selalu bilang aku adalah hadiah terbesarnya, kata Dara suatu hari. Aku mengangguk dan membelai rambutnya. Karena kamu memang harta paling berharga, sayang. Aku belajar untuk tidak membenci Reza lagi. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku berhak bahagia. Kebencian itu hanya akan menjadi racun yang merusak hatiku sendiri. Dan aku tidak mau hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Pada ulang tahun ke-8 Dara, aku mengadakan pesta kecil di rumah. Hanya keluarga dekat, beberapa tetangga, dan tentunya Dimas. Aku sempat ragu untuk mengundang Reza, tapi Dara memintanya dengan polos. Boleh nggak ayah datang juga, Bu? Aku ingin semua orang yang aku sayang ada di hari ulang tahunku. Dan untuk pertama kalinya, aku dan Reza duduk satu meja tanpa rasa sakit di antara kami. Kami bicara seperti dua orang tua yang saling menghargai. Saat Dara meniup lilin, Reza menatapku dan berkata pelan, "Terima kasih sudah tetap izinkan aku jadi ayahnya." Aku hanya mengangguk. Kami tahu, kami tak akan pernah kembali. Tapi kami telah sampai di tempat yang jauh lebih sehat. Kami kini orang tua dari anak yang tumbuh di antara dua dunia yang penuh kasih, meski tak lagi bersama. Beberapa bulan kemudian, Dimas melamarku. Bukan di restoran mewah atau tempat romantis, tapi di studio butikku, di antara tumpukan kain dan manekin. Ia berlutut, menyerahkan kotak cincin sederhana sambil tersenyum. Aku nggak janji hidup kita akan selalu mudah. Tapi aku janji akan selalu ada di sampingmu, di setiap naik turun hidupmu. Naila, maukah kamu menjadi teman hidupku selamanya? Aku tak bisa menahan air mata.
Bukan karena kaget, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa pantas dicintai sepenuhnya. Mau? Jawabku pelan. Dara yang kebetulan masuk ke studio, langsung berteriak kegirangan. Ibu dilamar. Ibu dilamar. Kami tertawa bersama. Dan saat itu, aku sadar, semua luka yang pernah kupikul, setiap tetes air mata yang mengalir, semua pengkhianatan dan rasa sakit, tak sia-sia. Karena mereka mengantar aku sampai ke titik ini. Titik di mana aku menemukan cinta, bukan dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa saling memiliki. Pernikahan kami digelar secara sederhana di taman belakang rumah. Hanya keluarga dan sahabat dekat yang hadir. Dara menjadi pembawa bunga, wajahnya berseri-seri. Reza juga hadir, membawa hadiah kecil untukku dan Dimas. Tak ada dendam. Hanya kedewasaan yang tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Saat aku menatap Dimas di pelaminan, aku berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau mengizinkanku jatuh, agar aku bisa belajar berdiri sendiri. Dan Kau hadirkan dia, bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk berjalan bersamaku." Beberapa tahun berlalu. Aku, Dimas, dan Dara hidup dalam rumah yang sederhana namun penuh tawa. Butikku kini memiliki 3 cabang, dan aku sering diundang menjadi pembicara tentang perempuan dan kekuatan bangkit dari luka. Banyak wanita datang kepadaku, menangis sambil berkata, "Terima kasih sudah mengisahkan rasa kami lewat busana dan cerita." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Kita semua bisa bangkit, bahkan dari luka paling dalam." Karena perempuan diciptakan bukan hanya untuk dicintai, tapi juga untuk mencintai dirinya sendiri. Suatu malam, saat aku sedang menulis buku tentang perjalanan hidupku, Dara masuk ke kamarku dan duduk di sampingku. "Ibu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi seperti ibu." Aku menatapnya dengan mata hangat. "Kenapa, sayang?" "Karena ibu hebat. Ibu nggak takut meski disakiti. Ibu berani hidup sendiri, terus tetap sayang sama aku." Aku memeluknya erat. "Kamu juga akan jadi perempuan hebat, Dara. Karena kamu lahir dari luka yang disembuhkan dengan cinta." Dan saat aku menutup buku catatanku malam itu, aku tahu cerita hidupku belum selesai. Tapi setidaknya, bab yang paling menyakitkan sudah kutulis tuntas. Kini saatnya menulis bab baru dengan tinta kebahagiaan.